Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 239 sampai 240. Setelah mendengar kata-kata dari Master Pedang Manusia, Tian Dao dengan cepat menunjuk ke kanan. Master Pedang Manusia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah pedang naik ke langit dan menghilang ke langit. Batas timur. Pada hari ini, sebuah pedang melesat dari langit dan muncul di perbatasan timur. Ledakan, dalam sekejap, seluruh batas timur musnah. Saat ini, hanya ada satu ranah yang berkurang di antara semua ranah. Seolah dia menyadari sesuatu, mata leluhur keluarga Xiao tiba-tiba menyusut, wajahnya penuh ketakutan. Kamu ahli pedang manusia. Dia tidak menyangka Master Pedang Manusia ini akan benar-benar muncul. Sejauh yang dia tahu, setelah ahli pedang manusia menerobos alam semesta Guanxuan, dia pergi ke alam semesta sejati untuk melawan dewa sejati. Menurutnya, peluang menang oleh ahli pedang manusia seharusnya sangat kecil. Bagaimanapun itulah Tuhan yang benar. Eksistensi menakutkan yang telah menguasai alam semesta selama beberapa generasi. Faktanya, tidak hanya dia yang berpikir demikian, banyak orang juga berpikiran demikian. Bisakah seorang ahli pedang manusia mengalahkan dewa sejati? Peluang menang sangat kecil. Inilah mengapa semua orang di dunia berani membunuh Ye Guan sekarang. Jika ahli pedang manusia masih ada di dunia, mereka tentu tidak akan berani menindas Xiao Ye Guan. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa Master Pedang Manusia ini akan benar-benar muncul di sini. Meskipun itu bukan tubuh aslinya, meskipun itu hanya tiruan, dia sudah tak terkalahkan. Nenek moyang keluarga Xiao dengan cepat membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Pendekar Pedang di dunia, masalah ini adalah kesalahpahaman." Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan alam timur atau klan Xiao, dia hanya ingin hidup. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Master Pedang Manusia melambaikan lengan bajunya. Tertawa, sinar cahaya pedang tiba-tiba menembus udara. Dalam kehampaan, seorang lelaki tua yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, kepalanya terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Pembunuhan instan, di atas ring, di depan ahli pedang manusia. Klon nenek moyang keluarga Xiao tiba-tiba menjadi ilusi. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia berkata dengan ngeri, "Kamu membunuh tubuh asliku." Pedang manusia Tuan memandang leluhur keluarga Xiao. Menyeringai, "Maaf, aku tidak sengaja membunuhmu, itu adalah kesalahpahaman." Nenek moyang keluarga Xiao, tubuh utama telah meninggal, dan klonnya akan secara alami sudah tidak ada lagi. Setelah beberapa saat, nenek moyang keluarga Xiao klon leluhur langsung menghilang. Melihat pemandangan ini, Xiao Yunshan langsung pingsan di tempat. Ini sudah berakhir, dia tahu semuanya sudah berakhir. Tidak hanya dia sudah tamat, tetapi klan Xiao juga sudah tamat. Di panggung kompetisi, lelaki tua berkulit hitam dari kota Wanji Zutian terlihat sangat jelek saat ini. Dia juga sangat ketakutan. Setelah beberapa saat, sang ayah benar-benar keluar. Bukankah ini penindasan? Saat ini, dia hanya ingin ahli pedang manusia ini tidak menemukannya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Ayah." Ahli pedang manusia perlahan berbalik dan melihat ke arah Ye Guan. Ye Guan menunjuk ke lelaki tua berpakaian hitam di sampingnya.
dari kota segala alam dan surga. Aku hanya sudah memberitahumu namamu. Nama, katanya, kamu bukan apa-apa. Orang tua berbaju hitam itu tertegun. Bagaimana kamu bisa membuat sesuatu dari ketiadaan? Xiaota tiba-tiba gemetar dan berkata, sudah berakhir, orang ini sepertinya tidak memiliki beban psikologis sama sekali. Tidak hanya itu, dia juga akan mengarang sesuatu untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Suara misterius, koreksi, dia tidak punya memanggil seseorang. Ayahnya lah yang keluar sendiri. Xiaota, setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Master Pedang Manusia menoleh ke lelaki tua berbaju hitam. Yang tua pria berbaju hitam dengan cepat memberi hormat dan hendak berbicara. Master Pedang Manusia tiba-tiba berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, mari kita bicarakan di kehidupan selanjutnya. Begitu suara Master Pedang Manusia jatuh, kepala lelaki tua berbaju hitam langsung terbang keluar. Pembunuhan instan, apalagi langsung terhapus. Master Pedang Manusia tiba-tiba menoleh dan melihat ke istana Tuan Kota, tanpa ekspresi, keluar. Pada saat ini, di istana Tuan Kota, aura menakutkan naik ke langit, dan kemudian, seorang pria paruh baya muncul tidak jauh dari ahli pedang manusia. Orang ini tidak lain adalah Li Daoming, penguasa kota-kota Wanji Zutian. Begitu Li Daoming muncul, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, Tuan Pedang Manusia, masalah ini. Tuan Pedang Manusia tiba-tiba memutar tangan kanannya dan kemudian menekannya. Ledakan, ekspresi Li Daoming berubah drastis. Namun, sebelum dia bisa melawan, kekuatan pedang yang kuat langsung menekannya. Kakinya melemah dan dia berlutut di tempat. Master Pedang Manusia memandang Li Daoming, berlututlah dan bicaralah. Wajah Li Daoming sangat jelek, tapi dia tidak berani melawan, dan tentu saja, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Master Pedang Manusia tiba-tiba berkata, "Nak, kemarilah." Ye Guan segera berjalan ke arah Master Pedang Manusia. Master Pedang Manusia dengan lembut mengusap kepala Ye Guan, dan kemudian menatap Li Daoming. Sejauh yang aku tahu, Wanjie kota Zutian selalu netral. Tetapi kali ini, Anda menargetkan putra saya dengan menindas anak muda. Mengapa? Anda meremehkan saya, Guan Xuan Universe? Li Daoming berkata dengan suara gemetar, Master Pedang ini. Tertawa, sebuah pedang tiba-tiba menembus alis Li Daoming. Dalam sekejap, Li Daoran terpaku di tempatnya. Master Pedang Manusia menatap Li Daoming. Apakah aku mengizinkanmu berbicara? Li Daoming, Master Pedang Manusia memandang Li Daoming. Kota ini dibangun oleh gadis tanpa pamrih. Terima kasih atas perhatiannya pada awalnya. Aku tidak akan menghancurkan kota ini. Tapi, semua orang harus mati. Saat suaranya jatuh, dia melambaikan lengan bajunya. Sinar cahaya pedang tiba-tiba memasuki istana Tuan Kota. Saat berikutnya, puluhan ribu kepala naik ke langit. Setelah kepala-kepala ini terbang, mereka dipaku di udara, tersusun rapi berdampingan. Seluruh kota terkejut, kota surgawi dari segala alam. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Tapi pada saat ini, tiruan dari Master Pedang Manusia langsung musnah. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan untuk melawan. Sangat menakutkan, di seberang ahli pedang manusia, wajah Li Daoming menjadi pucat saat dia dipaku di tempatnya. Rumah Tuan Kota telah hilang,
dia tahu bahwa dia sendiri tidak akan lolos dari kematian. Setelah membaca ini, dia tiba-tiba memelototi Master Pedang Manusia dan hendak mengatakan sesuatu yang kasar. Tetapi pada saat ini, Master Pedang Manusia melambaikan lengan bajunya. Tertawa, dalam sekejap, tubuh Li Daoming langsung terbakar dan kemudian berubah menjadi abu. Langsung terhapus, Master Pedang Manusia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya yang dingin. Ayah, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain mengganggumu. Ye Guan mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa, tapi hatiku hangat. Master Pedang Manusia memandang pemuda yang mirip dengan dirinya di depannya dan tersenyum sedikit. Karena beberapa alasan, dia paling benci menindas anak muda dalam hidupnya. Apalagi ada beberapa keluhan yang datang dari generasi sebelumnya. Namun generasi sebelumnya tetap tidak mempedulikannya. Tentu saja dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi pada putranya lagi. Ahli Pedang Manusia tersenyum dan berkata, "Ingat, jika kamu tidak bisa mengalahkan generasi muda, itu karena kamu tidak kompeten. Jika kamu tidak bisa mengalahkan generasi yang lebih tua, itu karena ayahmu tidak kompeten." Dia tiba-tiba berdiri dari tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang ke arah menembak jauh dari kedalaman langit berbintang. Di saat yang sama, suaranya tiba-tiba bergema di seluruh langit semua alam, semua surga di semua alam. Jika kamu berani menggertak anakku, aku akan menghancurkan 9 sukunya dan membantai seluruh wilayahnya. Petik 2. pada saat ini, seluruh dunia dan surga mendengar suara Master Pedang Manusia. Seluruh surga di dunia senyap seperti kematian. Di masa lalu, pria ini hanya berperang melawan alam semesta yang sebenarnya, sehingga surga di semua alam belum merasakan kekuatannya yang menakutkan. Namun kini, demi putranya, pria ini membantai istana penguasa kota-kota Zutian di seluruh alam dengan satu pedang. Menindas yang kecil dengan yang besar. Pada saat ini, beberapa monster tua dalam kegelapan tiba-tiba melepaskan sebagian pemikirannya. Reward yang ditawarkan True Universe memang sangat menggiurkan. Namun kini sepertinya hanya anak muda saja yang bisa melakukannya. Jika seorang pemuda mengalahkan seorang pemuda, putramu tidak bisa mengalahkannya. Kamu, ahli pedang manusia, tidak punya keberanian untuk melawan, bukan? Namun generasi tua tidak akan pernah berani pamer. Berpura-pura itu berisiko. Di atas ring, setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba melihat ke beberapa orang tidak jauh dari sana. Mereka adalah para jenius di peringkat seluruh surga. Ketika mereka melihat Ye Guan, ekspresi mereka langsung berubah. Ye Guan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Dalam waktu kurang dari setengah seperempat jam, mereka berempat tewas. Setelah membunuh 4 orang, Ye Guan menyingkirkan najis semua orang. Meskipun dia sangat kaya sekarang, dia masih harus mengumpulkan naji. Pada saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh ke kanan. Ratusan kaki jauhnya di sebelah kanan, ada seorang pria muda berdiri di sana. Nomor 1 dalam daftar semua surga, Tuan Yan. Saat ini, Yan Jun juga sedang melihat Ye Guan. Dia tahu bahwa pemuda dengan pemandangan alam semesta misterius ini datang ke sini untuk menjadi yang pertama. Yan Jun berjalan perlahan menuju Ye Guan. Dia menatap ke arah Ye Guan, "Tolong beri pencerahan padaku."
Dia belum pernah mendengarkan rumah tuan kota sebelumnya, dan datang untuk mengepung Ye Guan bersama semua orang. Mengapa? Karena itu memalukan. Tapi sekarang, jika kita bertarung sendirian dan semua orang bertarung secara adil, hal itu secara alami mungkin terjadi. Saat suara Yan Jun jatuh, yang lain tiba-tiba menjadi ilusi. Saat berikutnya, lusinan bayangan tiba-tiba terbang melewati lapangan. Di kejauhan, Ye Guan menyipitkan matanya, tiba-tiba bergegas ke depan, dan menikam dengan pedang. Menghadapi Yan Jun, orang nomor 1 dalam daftar, Ye Guan tentu saja tidak berani gegabah dan segera melakukan gerakan mematikannya. 25 pedang. Saat pedang dilepaskan, ruang dan waktu di sekitarnya langsung terbelah pada saat ini. Ledakan, tiba-tiba, cahaya pedang meletus dari lapangan, dan kemudian Ye Guan dan Yan Jun mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Namun, dalam proses mundurnya Ye Guan, Yan Jun tiba-tiba menekan ke depan dengan satu tangan. Dengan tekanan ini, waktu dan ruang tiba-tiba mengembun, dan pada saat yang sama, sebuah pedang dilawan. Itu pedang abadi tersembunyi milik Ye Guan. Setelah memblokir pedang terbang Ye Guan, Yan Jun tiba-tiba berubah menjadi pelangi dan bergegas ke depan, melewati pedang Yin Xian dan langsung menuju Ye Guan di kejauhan. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan sedikit menyipit. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan di saat yang sama, dia menusuk ke depan dengan pedang di tangannya. Tertawa, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah. Ledakan, tiba-tiba, cahaya pelangi dan cahaya pedang tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang kuat mengguncang tanah. Kedua orang itu mundur pada saat yang sama, dan ruang serta waktu di sekitarnya mulai hancur sedikit demi sedikit. Karena saat ini, rumah tuan kota telah dihancurkan, dan tidak ada yang secara diam-diam memperbaiki ruang dan waktu. Di atas ring, keduanya berhenti begitu saja, dan saat berikutnya, keduanya meledak pada saat bersamaan. Kemanapun mereka berdua lewat, ruang itu hancur dan musnah yang sangat menakutkan. Kamu menyaksikan cahaya pelangi meledak ke arahnya dari sisi yang berlawanan, dan perlahan-lahan menutup matanya. Pada saat ini, dia memasuki ranah hati pedang itu cerah dan manusia serta pedang adalah satu. Cahaya pedang muncul, ledakan. Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, kedua pria itu mundur secara bersamaan lagi. Tapi kali ini, selama mundur, ruang dan waktu di sekitar Yan Jun tiba-tiba retak, dan beberapa pedang terbang keluar. Yan Jun sedikit menyipitkan matanya, melambaikan lengan bajunya, dan cahaya pelangi menyebar di sekelilingnya. Ledakan, semua pedang terbang diblokir, tapi pada saat ini, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba terbelah. Dibunuh dengan pedang, mata Yan Jun tiba-tiba menyusut, dia membuat gerakan palsu dengan tangannya, dan kekuatan misterius tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Namun, begitu domain ini bersentuhan dengan pedang Ye Guan, domain itu hancur. Tapi saat ini, Yan Jun sudah mundur ratusan kaki jauhnya. Namun, sebelum dia bisa berhenti, sebuah pedang diam-diam mengenai alisnya. Abadi tersembunyi, pedang ini sepertinya menunggunya di sini. Saat Yan Jun hendak mengambil tindakan, pedang abadi tersembunyi sudah terjepit di antara alisnya. Hilang, kamu memandang Yan Jun dan mengulurkan tangan kanannya. Di mana tanda tempat pertama?
Yan Jun berkata dengan tenang, "Jika kamu memenangkan tempat pertama, istana Tuan Kota akan memberimu tanda baru. Tapi sekarang, milikmu ayah telah mengirim semua orang dari rumah Tuan Kota untuk membunuhnya. Jadi, bagaimana kalau membuat satu untuk dirimu sendiri?" Ye Guan tiba-tiba merasakan sedikit sakit di bagian kemaluannya. Buat sendiri, seperti apa suaranya? Ye Guan menggelengkan kepalanya, melambaikan lengan bajunya, dan pedang di antara alis Yan Jun segera menghilang. Ye Guan meletakkan pedangnya, mengepalkan tinjunya. "Akui saja." Pada saat ini, Yan Jun tiba-tiba berkata, "Kamu telah memenangkan tempat pertama, kamu bisa pergi ke domain sejati." Ye Guan berhenti dan menoleh ke arah Yan Jun, bingung. Domain sejati? Satu dalam daftar semua surga. Jika Anda memenuhi syarat untuk pergi ke sana, jika Anda pergi ke sana, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari pendahulunya Zhen Wuwu. Ye Guan mengangguk sedikit dan bertanya, "Bagaimana menuju ke sana?" Yan Jun memandang Ye Guan. "Sebelumnya, seseorang dari istana Tuan Kota membawamu ke sana. Tapi sekarang, tidak ada seorang pun di istana Tuan Kota, jadi, aku juga tidak tahu." "Dia pergi sebelumnya ya. Tapi saya mengambil susunan teleportasi rumah Tuan Kota ke sana. Dan sekarang rumah Tuan Kota bahkan tidak memiliki sehelai rambut pun yang tersisa." Mendengar perkataan Yan Jun, ekspresi Ye Guan membeku. Suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Pergilah ke langit berbintang. Aku akan menunjukkan jalannya padamu." Mendengar ini, Ye Guan mengangguk dengan cepat. "Oke," mengatakan itu. Dia berdiri dengan pedangnya. Menghilang ke langit berbintang, di lapangan, Yan Jun terdiam sejenak, menghela nafas pelan, berbalik dan pergi. Dan dalam kehampaan, seorang wanita sedang melihat panggung kompetisi di bawah. Wanita itu mengenakan gaun putih, tanpa noda, dengan tangan di belakang punggung, matanya ditutupi pita hitam, dan wajahnya dingin. Tak jauh di belakang wanita itu, berdirilah seorang lelaki tua dengan tubuh sedikit tertunduk. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Kaisar Pedang Agung Yuanzheng, Dewa Perang, hampir setengah jalan menuju dunia fana." Dia telah mendorong dirinya ke dunia nyata. Dia pandai dalam kritik dan pedang terbang. Batas kritisnya seharusnya sekitar 30 pedang manusia abadi tidak dapat dihentikan dan dapat bertarung dengan makhluk abadi di dalam tubuh. Berisi 3 garis keturunan khusus, jika diaktifkan. Batas atas kekuatannya untuk sementara tidak dapat diprediksi. Jika ia menggunakan pedang ilahi di tubuhnya, ia pasti akan membunuh makhluk abadi sejati dan dapat bertarung dengan makhluk abadi surgawi. Sebuah pertempuran. Setelah mendengar ini, mata lelaki tua yang tidak jauh di belakangnya tiba-tiba menyusut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Bisakah kamu membunuh yang abadi?" Ye Guan hanya berada di alam kesengsaraan kecil sekarang. Bisakah dia membunuh makhluk abadi dengan pedang itu? Pedang macam apa ini? Orang tua itu sangat terkejut. Jika dia benar-benar bisa menggunakan pedang ini untuk melintasi begitu banyak level dan membunuh makhluk abadi, itu akan keterlaluan. Menyontek bukanlah hal yang keterlaluan. Setelah wanita itu terdiam beberapa saat, dia menambahkan, "Pedang itu tidak dapat dimata-matai. Pedang itu sangat berbahaya. Menurut perkiraan awal, pedang itu tidak berada di dalam dunia."
Ada harta karun dan keberadaan misterius yang tidak diketahui di dalam tubuhnya. Pihak lain telah menyembunyikan rahasianya dan tidak dapat dimata-matai. Ini adalah perkiraan konservatif bahwa setidaknya tingkat dewa alam semesta. Ringkasan, pelaku kejahatan tiada taraf dengan potensi tak terbatas. Tak seorang pun di luar 20 besar dalam daftar alam semesta dapat menandingi orang ini. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, orang ini berbahaya dan tidak bisa dibiarkan tumbuh. Saya putuskan bahwa siapapun yang dapat membunuh orang ini akan diberi hadiah 100 juta yuan spiritual, 1 juta kristal esensi sejati, dan dapat memasuki pavilion bela diri dewa sejati untuk berlatih selama 3 tahun, dan dapat mengambil harta non-level dari pavilion harta karun dewa sejati. Mendengar wanita itu, setelah mengatakan itu, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serius. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, saya akan mematuhi keputusan Perdana Menteri Kiri. Perdana Menteri Kiri kuil sejati, Feng Qi, dia bertanggung jawab atas ribuan dunia di alam semesta yang sebenarnya, dan Tuhan yang sejati tidak ada di sana, tetapi di dalam, Dialah yang memutuskan. Lelaki tua itu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, bolehkah perkelahian kelompok diizinkan? Wanita itu mengerutkan kening. Apakah saya benar-benar alam semesta yang tidak sanggup kalah? Lelaki tua itu segera berlutut, ini bukan itu maksudku. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya, menghadap ujung langit berbintang di kejauhan. Aku, alam semesta sejati, menghormati yang kuat. Ini dia urutannya, mulai hari ini, generasi muda kita True Universe menyatakan perang terhadap generasi muda Guangxuan Universe. Generasi tua dari orang-orang kuat tidak dapat lagi ikut campur. Siapapun yang ikut campur akan segera dibunuh. Kali ini, alam semesta kita yang sebenarnya akan bertarung dengan generasi muda Guangxuan Universe. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan pergi. Guangxuan Universe akan menghasilkan generasi jenius. Mari kita bunuh satu generasi dan bunuh generasi muda Guangxuan Universe. Punah, di langit berbintang, Ye Guan sedang berjalan bersama pedangnya. Dia berdiri di atas pedang, matanya sedikit tertutup. Pada saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak menggunakan niat pedangmu yang tak terkalahkan dalam pertempuran dengan Na Yanjun sebelumnya? Dari awal sampai akhir, Ye Guan hanya menggunakan pedang terbang dan kekritisan, bukan niat pedang. Dan jika dia menambahkan niat pedang, kekuatannya bisa meningkat pesat. Mendengar pertanyaan Guru Ta, Ye Guan berkata dengan lembut, kamu harus menyimpan beberapa kartu truf. Xiao Ta terdiam, diketahui bahwa meski kini telah mengenali nenek moyangnya, makhluk kecil ini masih belum merasakan rasa aman. Tentu saja ini normal, lagi pula, orang ini sedang menghadapi alam semesta nyata sekarang. Padahal, bukankah menara kecilnya sudah tidak aman? Perang saudara tiga pedang. Hei, Xiaota menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya dia juga harus berlatih keras. Ye Guan membuka telapak tangannya. Gumpalan niat pedang muncul dari telapak tangannya, dan niat pedang mengembun menjadi pedang. Niat pedang yang tak terkalahkan. Niat pedang ini sangat kuat, tidak lebih lemah dari pedang abadi tersembunyi miliknya. Dalam pertarungan dengan Yanjun barusan,
Jika dia menambahkan kekuatan pedang yang tak terkalahkan ini, Yan Jun tidak akan pernah bisa menangkap pedangnya. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Senior, saya baru berusia 18 tahun sekarang, tetapi saya telah mencapai kondisi kesempurnaan agung Kaisar Pedang. Apakah kecepatan peningkatan saya terlalu cepat?" Suara berkata, "Tidak." Ye Guan bertanya, "Mengapa?" Suara misterius itu berkata, "Saya telah melihat orang yang lebih jahat dari Anda." Suara misterius itu menambahkan, "Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Anda hanya khawatir bahwa Anda bergerak terlalu cepat dan fondasi Anda tidak stabil. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Bakat Anda adalah terbaik di seluruh alam semesta, tapi ini jelas bukan yang tertinggi. Jika dibandingkan dengan monster-monster sepanjang sejarah alam semesta, Anda hanya bisa berada di atas rata-rata." Ye Guan mengerutkan kening. Suara misterius itu berkata lagi, "Saya pernah melihat monster tak tertandingi yang menjadi kaisar dewa sebelum dia berusia 20. Ekspresi Ye Guan menjadi serius. Suara misterius itu melanjutkan, "Tahukah Anda pemegang pedang? Bakatnya bahkan lebih jahat. Dia pernah berusia kurang dari 18 tahun. Dia bukan hanya seorang kaisar agung, tetapi juga seorang kaisar agung, bukan kaisar dewa. Dia mirip dengan kaisar yang pantang menyerah. Kaisar mampu bertarung dengan para dewa alam semesta. Yang bisa dia lakukan adalah membunuh para dewa alam semesta. Dan dia menjadi kaisar agung pada usia 18 tahun, melihat seluruh alam semesta. Dalam hal ilmu pedang, hanya ayahmu dan Sanjian yang bisa melakukannya sekarang." Ye Guan terdiam. Sekarang dia masih ingat pedang lawannya hari itu. "Pedang yang tak terkalahkan," Xiao Ta tiba-tiba berkata, "bakat kendo mu tiadao." Suara misterius itu berkata, "Bakat kendo mu tiadao sangat kuat. Dia dan pemegang pedang tidak berasal dari era yang sama. Beri dia waktu, dan dia secara alami akan bisa melakukannya. Itu telah mencapai level pengguna pedang. Terlebih lagi, Mu Tiadao memiliki obsesi di dalam hatinya, dan jika dia tidak melepaskan obsesi itu, akan sulit baginya untuk meningkatkan keterampilan pedangnya." Xiao Ta sedikit bingung, obsesi apa? Membacanya, suara misterius itu berkata dengan tenang, "Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu tanyakan." "Xiao Ta," suara misterius itu berkata lagi, "ada satu hal lagi yang harus kamu ingat. Yaitu, bakat hanya bisa membuatmu melaju lebih cepat di tahap awal, dan perjalanan seni bela diri ini menjadi semakin sulit semakin jauh kamu melangkah. Sama seperti kaisar yang pantang menyerah. Tahukah kamu bahwa ketika dia menjadi kaisar agung, dia baru berusia 30-an. Tetapi setelah puluhan juta tahun kemudian, saya akhirnya mengambil langkah maju setelah bertarung melawan dewa yang sebenarnya." Dia berhenti dan kemudian berkata, "Hal yang sama berlaku untuk ayahmu. Bakat ayah juga sangat jahat. Tetapi dia mengambil langkah terakhir ini. Ini juga memakan waktu yang sangat lama. Semakin jauh Anda mengembangkan Tao, semakin sulit jadinya. Banyak orang yang berjalan mulus di depan dan mencapai puncaknya. Tapi ketika mereka sampai di belakang, satu rintangan mungkin menghalangi mereka selama ribuan tahun, atau dia telah terjebak dalam kondisinya saat ini selama puluhan juta tahun." Setelah Ye Guan terdiam untuk waktu yang lama, dia mengangguk sedikit,
saya mengerti. Setelah setiap langkah saat ini, seperti untuk masa depan, itulah masa depan saya. Saatnya untuk pergi. Yang harus saya lakukan sekarang adalah mengambil setiap langkah. Suara misterius itu berkata dengan tersenyum, "Ya." Saya harus mengatakan bahwa dia sangat menyukai pria kecil ini. Pemahamannya sangat bagus. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum sedikit. Setelah menyadari gagasan itu, seluruh tubuhnya menjadi rileks. Perasaan ini sangat bagus. Suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Di setiap zaman, ada orang-orang luar biasa. Tapi sepanjang sejarah alam semesta, setahu saya, hanya ada sedikit orang yang bisa menembus seluruh alam semesta dan berdiri di puncak selamanya." Penonton sedikit penasaran, siapa mereka? Suara misterius itu tertawa dan berkata, "Saya tidak akan memberitahu Anda beberapa yang Anda tahu. Ceritakan beberapa yang Anda tidak tahu. Seperti pemilik dari Dao Brush, dan salah satu dari silsilah Shinto, guru yang mengajarkan dan mengajarkan kebenaran, serta kepala keluarga klan Botian, Kaisar Panwu generasi pertama dari klan Panwu. Orang-orang ini semuanya jenius yang membuat kagum banyak generasi. Saat itu, era tak terkalahkan, keberadaan menakutkan yang membuat orang-orang dari generasi yang sama putus asa." Ye Guan tiba-tiba penasaran. "Di mana kamu, senior?" Suara misterius itu berkata. "Aku," Ye Guan berkata sambil tersenyum, "seharusnya ada era untuk para senior. Benar?" Suara misterius itu berkata sambil tersenyum, "Saya tidak layak untuk disebutkan." Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Saya menantikan hari ketika senior saya keluar." Suara misterius itu tersenyum. "Hari ketika aku keluar dari gunung. Mungkin itu untukmu, itu bukan hal yang baik." Ye Guan sedikit bingung dan hendak bertanya. Tetapi kali ini, sebuah bintang gerbang batu langit muncul tidak jauh di depannya. Suara misterius itu berkata, "Masuk." Ye Guan tidak ragu-ragu, bangkit dengan pedangnya, dan langsung memasuki gerbang batu langit berbintang. Setelah melewati gerbang batu, Ye Guan sampai di desa-desa. Desa-desa tersebut dibangun di atas pegunungan. Gunung-gunung itu tingginya ribuan kaki, mencapai ke dalam awan. Sungai berkelok-kelok hingga ke ujung pemandangan. Dasarnya jernih, sungainya sangat dangkal. Dan ada beberapa anak yang bermain dan bersenang-senang. Desa ini tidak besar, dengan hanya beberapa ratus rumah tangga, tetapi sangat ramai, dan tawa terdengar dari waktu ke waktu. Ketenangan, harmoni. Ye Guan tiba bertanya, "Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ye Guan mengerti, tersenyum, lalu berjalan menuju desa. Ketika dia sampai di pintu masuk desa, ada tanda di pintu masuk dengan beberapa karakter bengkok tertulis di atasnya, "Orang luar tidak diperbolehkan masuk." Orang luar, Ye Guan berpikir sejenak, dia tidak seharusnya dianggap orang luar, kan? Tanpa berpikir panjang, dia berjalan menuju desa. Setelah memasuki desa, Ye Guan menemukan bahwa penduduk desa di sini tidak memiliki latihan apapun dan semuanya adalah orang biasa. Saat ini, beberapa penduduk desa menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, seorang gadis kecil tidak jauh di depan Ye Guan tiba-tiba berbalik dan lari sambil berteriak, "Kak Bawan, ada orang di sini lagi. Kali ini orang ini agak tampan, jangan pukul wajahnya." Bersambung.